The End. Akhirnya hari yang dinantikan tiba, seluruh persiapan telah dipastikan beres dengan baik. Ketiga pasangan calon pengantin baru kini sudah dirias. Seluruh keluarga besar telah kembali ke Indonesia. Pernikahan yang dilaksanakan adalah acara besaran seluruh keluarga. Kedua orang tua Hares dan juga keluarga kecil Sehan sudah tiba di Indonesia sejak 5 hari lalu. Semua keturunan keluarga besar itu berkumpul di rumah besar Park. Aiden, Mika, Kiel, dan Kiara kembali dari New York. Keluarga besar Ken Rose juga turut serta. Keluarga Lee, keluarga Alex dan Vanya, keluarga Bima dan Salin juga tiba di sana. Amelia dan Cindy juga diboyong ke acara besar-besaran itu. Semua keluarga benar-benar bahagia dengan berita pernikahan ketiga keturunan keluarga Park ini. Semuanya bergembira dan bersenang-senang dengan penampilan mereka masing-masing. Berita besar ini juga disiarkan di siaran televisi nasional maupun internasional. Namun acara dilaksanakan secara tertutup dan hanya tamu undangan yang diperbolehkan masuk ke dalam acara itu. Pernikahan ketiga putra keluarga Park menjadi trending topik di beberapa negara. Tak ayal hal ini terjadi karena pengaruh mereka di dunia bisnis cukup kuat, sehingga segala sesuatu yang mereka lakukan akan selalu menjadi sorotan setiap orang. Diandra tampak bersemangat dengan pesta ini. Dia mendandani anak-anak dengan sangat cantik. Keahliannya benar-benar meningkat berkali-kali lipat. Joy sendiri turut serta dalam acara ini meski dia harus dalam pengawasan ketat Dr. Jerry, salah satu orang kepercayaan Arnold. Keadaan Joy tidak terlalu buruk, pengobatan intensif yang dia lalui beberapa hari belakangan berhasil membuatnya sedikit lebih baik. Wanita itu terus menjalani pengobatan, dan hebatnya sejak tahu mominya sakit, Jacob menjadi alarm untuk jadwal minum obat mominya. Dia akan langsung mendatangi mominya dan membawa botol obat untuk Joy. Dukungan besar dari suaminya dan sahabat-sahabatnya membuatnya kuat menghadapi penyakit kanker yang dideritanya. Pada akhirnya acara pun dilaksanakan. Ketiga mempelai tampak sangat menawan dengan pakaian yang mereka kenakan. Kristan tampak sangat menawan dengan setelan kemeja biru tua yang senada dengan gaun mempelai perempuannya itu Reva. Gaun yang sangat cantik dan pas di tubuh gadis itu membuat semua orang memuji kecantikan bak Dewi yang dimiliki oleh Reva, keturunan keluarga Hares yang tersohor. Christopher tampak gagah dengan tema hitam, dengan gaun pengantinnya berwarna putih gading. Aurel tampak sangat seksi dan memukau dengan gaun yang pas di tubuhnya. Kecantikan yang tak tertandingi dengan aura tajam dan kuat. Riasan wajah yang elegan sangat cocok untuk gadis itu. Jangan lupakan lipstik merah merona yang dipakai oleh perempuan cantik itu, menambah kesan elegan padanya. Arnold sendiri tampak sangat tampan dengan setelan kemeja putih, senada dengan mempelai perempuannya yang tampak menggemaskan dengan gaun putih, dengan manik-manik yang indah di bagian depan serta pita di belakang gaunnya. Riasan wajah yang natural dan rambut panjang yang dikuncir membuatnya bagaikan boneka Barbie yang berinkarnasi menjadi manusia, benar-benar cantik. Akhirnya mereka mengucapkan janji suci mereka di depan altar. Satu persatu pasangan pengantin mengumandangkan janji suci sekali untuk selamanya di depan Sang Pencipta dan di depan keluarga besar mereka. Luna menatap anak-anaknya, dia menangis haru saat melihat ketiga anaknya akhirnya menikah di waktu yang bersamaan. Gama mengusap punggung istrinya. Kau hebat sayang, kau melahirkan anak-anak yang hebat. Mereka perjuangan seperti dirimu. Aku selalu bangga padamu sejak pertama kali kita bertemu. Bisik Gama yang menguatkan istrinya. Tapi mereka tak ada yang mirip denganku. Wah, kamu kok gennya kuat sekali sih? Celutuk Luna yang malah membasahi yang membahas soal visual anak-anaknya yang memang tak ada mirip-mirip dengan dirinya. Ini keuntunganku sayang, tapi mereka semua sangat menyayangimu. Aku yakin kita akan mendapatkan banyak cucu yang mirip denganmu, bisik Gama. Aku pasti akan diamuk oleh menantuku kalau wajah anak mereka malah mirip denganku, dasar kau ini. Balas Luna seraya menepuk lengan suaminya yang melingkar di pinggangnya. Bercanda sayang, kekeh Gama. Semua acara dilaksanakan dengan baik, semuanya bergembira dan berpesta bersama. Semua tamu undangan dibuat terpukau dengan para pengantin yang tampak sangat elegan dan menawan. Berbagai ucapan selamat dihantarkan pada mereka semua, doa-doa juga dipanjatkan. Aiden dan Mika juga terharu menatap putri mereka akhirnya sold out setelah hidup sekian lama. Akhirnya putriku tidak jadi perawan tua,
Haha. Aiden berteriak kegirangan di sela-sela acara. Buk, haha. Semua orang tertawa terbahak-bahak mendengar celutukan pria jenaka itu. Hades, papi ada-ada aja, ucap Aurel sambil geleng-geleng kepala melihat kelakuan papinya. Tentu saja anaknya tidak akan jadi perawan tua, kan akan segera di-unboxing, bisik Christopher dengan nada sensual di telinga Aurel. Cih, dasar pria mesum, celutuk Aurel yang malah membuat Christopher tertawa terbahak-bahak dengan respon gadis yang telah sah menjadi istrinya itu. Semuanya terlihat benar-benar bahagia. Kristan dan Repa juga demikian, meski si kembar memiliki wajah yang sama, namun gaya berpacaran mereka sangat jauh berbeda. Jika Christopher cenderung lebih liar namun tahu batasan dan sekedar mengungkapkan pujian-pujian sedikit sensual pada kekasihnya, maka gaya pacaran Kristan sangat tenang. Dia hanya akan memuji kekasihnya jika benar-benar perlu, tenang seperti air mengalir dan sangat damai, seolah mereka berdua tidak punya hubungan apapun padahal saling mencintai satu sama lain. Kau cantik sekali, terima kasih telah memilihku Repa, bisik Kristan. Wajah Repa bersemu merah, aku juga mengucapkan hal yang sama, kamu membuatku menjadi lebih baik, baby, balas Repa yang membuat Kristan tersenyum manis. Lain halnya dengan pasangan Arnold dan Chelsea, yang jelas-jelas menunjukkan rasa bahagia mereka di saat itu. Edward kecil menatap Arnold dan Chelsea dengan mata berkaca-kaca. Pria kecil itu menatap mereka sambil memegang buket bunga yang dipegang oleh Mom L-nya tadi. Edward berdiri menatap mereka sambil menangis haru. Lona, ada apa? Tanya Arnold yang menghampiri putranya. Chelsea juga turut mendekat. Abang senang? Hiks, ucap anak itu sambil menangis di depan kedua orang tuanya. Abang punya keluarga lengkap. Hiks, abang terharu. Wah, Daddy, Mommy. Anak lelaki itu menangis terseduh-seduh di depan Arnold dan Chelsea. Kedua orang itu saling menatap. Mereka bisa tahu keinginan terbesar anak kecil itu akhirnya terwujud, memiliki sebuah keluarga yang utuh. Arnold dan Chelsea memeluk Edward dengan erat. Mereka berdua juga menangis haru. Tadi sangka pertemuan 5 tahun yang lalu saat Arnold memberi buket bunga pada Chelsea justru membawa mereka ke pelaminan. Kami akan menjadi orang tuanya, Edward Snowden Fak, dari saat kita pertama bertemu sampai selama-lamanya, nah, ucap Arnold. Mom akan jadi mominya abang sampai selamanya. Mom akan selalu ada buat abang, ucap Chelsea. Edward menangis terseduh-seduh, dia memeluk mereka berdua dengan begitu erat. Semua tamu menatap mereka dengan tatapan haru. Luna juga menangis, Diandra, Joey pun turut menangis. Akhirnya bocah kecil yang sangat menggemaskan itu memiliki seorang wali sah selain Arnold. Ini semua bukan akhir bagi kita tetapi awal bagi kehidupan selanjutnya. Kuharap kita semua bahagia dengan apa yang menjadi pilihan hidup kita, ucap Diandra yang bersandar di dada suaminya. Kita jalani dengan penuh sukacita dan ucapan syukur atas segala kejadian yang kita alami di masa lalu. Kedepannya, mari kita belajar dari masa lalu itu, balas David. Joe tersenyum mantap, semuanya, wajahnya yang pucat itu menunjukkan kalau dia bahagia. Perlahan dia menutup matanya dengan senyuman indah di wajahnya. Semuanya berjalan dengan baik. Kehidupan mereka selanjutnya akan menghadapi tantangan yang lebih besar.